Budidaya odot, terus pakcong, sama gajahan kolonjono juga kita kasihkan. Ketika masih sedikit itu nanti kita pakannya bisa cari-cari lah kalau masih sedikit. Tapi kalau sudah banyak, kalau kita cari sudah nggak mungkin kuat kita. Kandang kita mau diarahkan kemana? Mau breeding kah? Mau penggemukan kah? Mau susu kah? Nah, memang kita cari untung, berarti kita harus penjualan, marketing. Kalau ini yang ready sementara ini babon plus anak ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bukan Dokter Hewan. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bifudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Ternak rumenansia tidak hanya domba, tapi juga kambing, sapi, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, khusus kali ini teman-teman kita akan mencoba di kambing lagi, mumpung lagi hangat-hangat kuku ini. Perkembangan kambing di Bukan Dokter Hewan, khususnya langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Siva. Selamat sore jelang malam Mas Siva. Selamat sore Mas Tonda. Apa kabar Mas Siva ini? Alhamdulillah sehat selalu. Masih setia di peternakan kambing ini? Masih alhamdulillah. Alhamdulillah setelah kita mulai itu 2019. Sekarang 2024 kita masih konsisten di kambing Etawa. Di kambing Etawa ya khususnya. Semoga bisa terus berlanjut sampai tua nanti. Amin. Sampai siap, anak cucu. Di Padepokan Temon Etawa ini. Dan juga jenis kambingnya adalah Etawa. Meskipun bukan kontes Mas ya. Ya ini kita di sini breeding menuju ke kontes, cuma kan ya belum yang terlalu fokus ke kontes kita. Memang breeding kelas breeding kontes tapi yang masih ekonomis lah. Di konten kita yang lalu Mas kita membahasnya ini ya, dari awal ternaknya jenengan ini dulu di awal 5 ekor ya mulainya. Dulu 5 ekor cempe Mas. Kita 5 ekor cempe menjadi seperti ini. Nanti tadi di luar juga ada beberapa ya di sana. Ada. Dan juga ini sedikit dibagi tips-tipsnya Mas Siva untuk peternakannya ini, kunci-kunci suksesnya di peternakan kambing. Mungkin kalau tips kalau dari saya gitu ya. Mungkin kalau kunci-kuncinya ya mungkin ada 4 lah. Yang pertama kita kita siapkan dulu pakannya. Memang utama itu pakan. Jadi kalau tergantung nanti kita metodenya gimana. Kalau di sini kan kita metode biar pakannya ndak beli, kita jadi punya bank pakan. Nah, yang pertama itu karena nanti semuanya itu akan butuh pakan. Ketika masih sedikit itu nanti kita pakannya bisa cari-cari lah kalau masih sedikit. Tapi kalau sudah banyak, kalau kita cari sudah nggak mungkin kuat kita. Kita harus siapkan pakannya itu. Dan di kambing agak beda sedikit dengan domba ya kebutuhan Mas ya. Ini banyak membutuhkan legum gitu. Legum, cuma kan nanti kalau legum sebenarnya memang secara nalurinya, secara alamiahnya memang lebih cocok ke legum. Tapi kita di sini nggak terus fanatik sama harus legum, harus itu enggak. Kita juga kasih rumput, kita juga kasihkan, terus rumput budidaya odot, terus pakcong, sama gajahan kolonjono juga kita kasihkan. Tetap kita nggak pilih-pilih lah, kita ambil mudahnya saja. Cuma kan nanti ketika dia ini dikasih rumput, nanti kan kebutuhan yang kekurangannya yang nggak ada di legum kita penuhi di comborannya. Oh, di comboran. Kita kan mainnya juga comboran juga. Kalau comborannya pakai apa di sini? Kalau di sini sekarang kita pakainya ampas tahu sama kulit kacang hijau. Itu aja cukup? Sebenarnya ya tergantung nanti pakannya. Nanti kalau pakannya mau yang lebih bagus lagi juga ditambahkan seperti kacang hijau, terus kacang hijaunya terus nanti ada seperti jagung juga bisa. Tapi kan karena di sini kita lebih memanfaatkan ke rumput-rumput sama legum-legumnya, kita ampas tahu sama kulit kacang hijau alhamdulillah sudah cukup. Kulit kacang hijaunya bukan kacang hijaunya ya Mas ya? Kulitnya saya, karena kan kacang hijaunya dimakan sendiri. Dimakan sendiri. Juga harganya kan beda jauh. Berarti ketika 5 ekor dulu persiapannya itu dibarengi dengan penanaman
pakan. Kalau kita malah sebelum kita punya kambing, kita sudah nanam dulu. Oh, sudah nanam dulu. Sudah nanam dulu. Memang sudah kita siapkan, walaupun ya dulu kan memang dari awal sudah, sebelum beli itu kan sudah ada target lah. Targetnya ini nanti berapa ekor, jadi pakan yang harus kita siapkan berapa gitu. Oh, ditambah jadi, sedikit gitu. Nanti ketika, kalau sistem di saya itu, ketika kita sudah nggak bisa memenuhi pakan, berarti apa namanya, kambing kita harus kita jual, harus kita kurangi. Harus dikurangi. Karena kan nanti kalau pakannya kurang terus kambingnya tambah terus, itu nanti kambingnya nggak akan bisa maksimal. Jadi harus pakannya harus menyesuaikan dengan kambingnya harus menyesuaikan dengan kemampuan kita mengadakan pakan. Oh, gitu. Kalau kita mampu mengadakan untuk 50 ekor kambing, ya 50. Nanti kalau sudah 60, ya harus dikurangi jadi 50 lagi. Kecuali kalau nanti mau tambah lahan pakan lagi gitu. Siap-siap, daripada kerepotan daripada nanti malah kurang maksimal di kambingnya. Kurang maksimal, nggak keurus kambing-kambingnya. Nah, itu tadi yang pertama, itu yang pakan pertama, ya Mas ya. Pakan. Pemberian pakan berapa kali di sini? Kalau di sini 2 kali, pagi dan sore. Comboran dulu atau rumput? Comboran dulu. Oh, comboran dulu. Aman Mas selama ini? Aman, alhamdulillah dari awal kita sampai sekarang kita pakainya seperti itu terus. Saudaranya ini juga pro kontra, ada yang mengatakan harus hijauan dulu terus baru comboran gitu. Tergantung kebiasaan lah kalau menurut saya. Mau comboran dulu bisa, mau hijauan dulu bisa. Tergantung kebiasaan nanti. Kita menginjak ke selanjutnya Mas, setelah pakan, yang penting lagi apa ini? Kalau setelah pakan ya kita nanti tinggal perawatan lah. Perawatan kita harus, ya perawatan meliputi gimana kita mengetahui dia sakit apa enggak, terus kesehatannya bagaimana, kebersihannya juga harus dijaga. Itu juga penting karena kan nanti kita akan kita akan memelihara barang hidup. Jadi memang kita harus peka. Kok ini kambing nggak mau makan, ini kenapa? Dia memang mau minta kawin apa memang dia sakit gitu. Kan ada kalanya dia itu nggak mau makan karena dia minta kawin ketika betina. Gitu. Nah, itu kita nanti harus pekanya di situ. Terus yang kedua juga nanti embeknya kambing itu juga berbeda. Ketika embek itu lapar atau embek kejepit, nah itu juga beda. Suaranya sudah berbeda. Jadi kita harus peka juga di situ. Perawatan juga harus. Memang yang kedua berarti memang perawatan. Belajarnya di mana itu Mas nantinya kalau perawatan itu nanti seiring berjalannya waktu itu nanti kita akan kebuka sendiri lah. Enggak. Tapi ya yang lebih baik kita sharing-sharing dulu sama yang sudah senior. Nanti apa saja yang perlu disiapkan, apa saja yang perlu diperhatikan gitu. Nanti setelah akan berjalan nanti juga akan ketemu sendiri. Dulu saya pas awal beternak juga banyak kematian. Sampai itu saya pernah 15 ekor mati itu. Setiap sekali beranak pasti mati. Nah itu. Setelah saya teliti alhamdulillah sekarang hampir 0 yang mati. Alhamdulillah kematian 0. Itu penyebabnya apa ketika yang banyak yang mati itu? Kalau dulu saya kesalahannya ini masih belum 100% karena itu mungkin. Mungkin karena saya itu kelalaian di susunya. Dulu saya kan pakai susu sapi. Nah, itu kayaknya itu saya salah di dalam penyimpanannya. Dulu saya belum masukkan ke freezer, masukkan ke kulkas pendingin saja. Jadi itu mungkin karena itu mungkin. Akhirnya banyak yang enggak bertahan. Setelah itu saya hentikan susu sapi, terus saya ganti ke Calvolac, terus agak mending. Untuk sekarang kita maksimalkan di comboran dan hijauan. Oh, di comboran dan hijauannya. Kalau susu Calvolacnya sekarang saya sudah kurangi lah. Susu induknya di force susu induknya susunya. Terus saya induk sampai induknya kita maksimalkan. Setelah nanti sudah mulai makan hijauan, makan comboran, kita maksimalkan di situ. Alhamdulillah ya perkembangannya seperti ini. Alhamdulillah enggak yang kurus banget ya, enggak, alhamdulillah standar lah. Dan juga apalagi Mas selain pakan dan pemeliharaan? Setelah pakan pemeliharaan kita juga harus
pilih di pembibitan. Harus kita pembibitan, kita juga harus kalau kita beli bibit itu ya harus pilih. Maksudnya untuk kedepannya ini masih bisa prospek apa memang nggak bisa prospek. Maksudnya itu kita itu mau kandang kita mau diarahkan kemana? Mau breeding kah, mau penggemukan kah, mau susu kah? Nah itu pemilihan bibitnya nanti juga berbeda. Nah di situ kalau kita kan memang fokus di breeding kambing etawa gitu ya. Ya memang kita harus jantannya itu yang kualitas, terus nanti indukannya bisa yang standar-standar dulu kalau memang kalau memang keberatan untuk modalnya itu ya kita dari yang ekonomisan dulu lah. Tapi kan kalau pejantan itu harus bagus karena kan pejantan itu nanti yang mengawini semuanya. Ketika pejantannya bagus, insya Allah nanti anaknya juga ikut bagus semua. Terus untuk belinya pejantan otomatis kan mahal, Mas. Nah, kalau yang peternak-peternak pemula belum punya modal, caranya beli gimana? Kalau semisal memang belum punya modal, terus belum punya kemampuan untuk beli pejantan, ya kita coba di sekitar kita ada enggak yang punya pejantan yang bagus, kita coba ke situ. Maksudnya kita minta kawinan atau gimana, gitu, atau beli kawinan atau beli hamilan, itu kan juga bisa. Nanti juga yang banyak lah, yang penting kita mau gerak, insya Allah pasti ada yang membantu lah. Kalau tentang kandang, Mas, seberapa penting untuk perkembangan kambing? Kalau kandang itu memang yang sangat berpengaruh ketika nanti kandangnya itu harus ideal. Itu yang penting, kandang itu nggak perlu yang bagus, yang mewah, yang itu juga ya itu untuk penyemangat boleh lah. Tapi kalau yang penting untuk kambing itu yang penting aman dan nyaman. Yang penting aman itu ya nggak kejepit, terus makannya mudah, terus nggak berbahaya lah bagi kambing. Ketika nyamannya itu dia makannya mudah, terus nanti dia tidurnya juga nyenyak, itu nanti insya Allah perkembangannya pun bagus. Kalau kandang seperti itu, aman dan nyaman. Tadi pakan berarti tadi kandangnya masuk ke yang kedua ya, pemeliharaan dan sebagainya gitu. Pemeliharaan. Terus setelah itu pemilihan bibit dan juga perbaikan genetiknya. Genetiknya kalau kita memang di breeding ya tergantung nanti arahnya mau kemana, peternakan kita mau ke susu, ke daging atau ke breeding gitu. Nah nanti bibitnya pun akan berbeda yang kita cari gitu. Oh siap. Tujuannya mau kemana dulu arahnya. Arahnya mau kemana, jadi situ bibit-bibitnya menyesuaikan. Iya. Oke Mas, ini kita langsung menuju yang terakhir aja ya. Yaitu tentunya kita kalau ternak itu dibesarkan banyak dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kan, memang kita cari untung, berarti kita harus penjualan, marketing. Ini harus gimana Mas caranya kiat-kiat sukses selama ini? Kalau yang di kandang saya kan untuk penjualan kita memang fokuskan di online. Itu 90% saya menggunakan online. Jadi sering kita tawarkan ya di YouTube, ya di Facebook, ya di TikTok. Kan sekarang sudah banyak platform lah yang menyediakan seperti itu. Kita maksimalkan di situ kalau memang kita memang kita yakin kita yakin dan kita mau konsisten di online, insya Allah pasti payu, laku. Yang penting kita sering tawarkan. Sering tawarkan. Sering tawarkan. Itu ada juga teman-teman yang kemarin udah tak posting di Facebook, udah ngundang YouTube, udah kasarannya. Terus di TikTok udah, nggak ada yang tanya. Berarti kurang ya Mas? Kalau selama ini alhamdulillah saya juga sangat dimudahkan dengan media-media itu. Karena kan ya memang ada kalanya itu kita sulit, tapi kan kalau kita tawarkan terus pasti insya Allah ya yang penting kita sabar, insya Allah tetap laku. Pasti laku. Dan di sini sudah berdasarkan selama ini 90% penjualan lewat online. Lewat online gitu. Kalau sekarang kan dimudahkan juga, ada pengiriman, jasa pengiriman. Itu kan sekarang mudah banget. Kalau untuk sepulau Jawa insya Allah pasti sampai lah. Seperti itu ya. Mudahnya seperti itu Mas ya, tips-tipsnya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Mas ya. Intinya jangan takut mulai ternak kalau hanya memikirkan kesulitan jual. Insya Allah kalau kita punya barang pasti
kalau ada yang jual pasti ada yang beli lah. Insya Allah gitu. Hukumnya seperti itu ya. Tinggal nanti kan kalau harga itu ya masih bisa dinego-nego atau gimana lah. Yang penting sama-sama jalannya gitu. Siap. Pembeli dan penjual. Ini bicara tentang penjualan Mas, sedikit Siap. kita sepil sekalian. Oh iya, siap. Yang mana ini kurang lebih yang mau dijual gitu sekalian, barangkali nanti bisa memberikan contoh bahwasanya juga bisa laku dari medsos gitu. Kalau ini yang ready sementara ini babon plus anak ini. Ini babon plus anak juga bisa. Anaknya jantan-jantan ini. Anaknya 2 ya? 2 ekor jantan-jantan. Ini anaknya gangsar. Anaknya gangsar. Sama indukannya sekalian. Indukannya laktasi berapa Mas Indukan ini laktasi 4 ini. Laktasi keempat ini. Laktasi keempat. Anaknya jantan-jantan 2 ekor. Berapa Mas? Kalau ini saya mintanya 9 juta nego. 9 juta rupiah nego ya. Seperti ini teman-teman. Anakan gangsar. Ada lagi mungkin? Ada lagi kalau ini juga cempe-cempe ini cempe-cempe jantan juga. 2 ekor ini jantan. Jantan-jantan ini juga. Sama indukannya laktasi berapa? Kalau indukannya ini laktasi 2 tapi indukannya sementara ini belum dijual. Oh, yang dijual anaknya 2 ini. Dulu. Nah, gentalunya mana ini? Nah, itu masih kecil. Berapa Mas 2 ekor ini? Kalau ini yang bokongnya hitam itu 3 juta, yang putih itu 3,5. Tapi harga itu sampai sapi umur 3 bulan setengah, jadi 3 juta setengah itu sudah sampai umur 3 bulan setengah free perawatan. Oh, free perawatan ya sampai 3 bulan setengah. Ya oke Mas Siva, karena ini udah adzan ya, kita break aja ya. Nanti untuk selebihnya langsung bisa japri-japri ke Mas Siva. Mudah-mudahan tambah sukses, tambah berkah. Dan untuk peternakan Indonesia semuanya juga tambah sukses, tambah berkah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan akhirnya dari Padepokan Teman Etawa kita undur diri dulu. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen karena itu sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.